Perkenalkan, nama saya Teguh Pribadi Putra Silaban dengan NIM C1101251101010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh politik di Indonesia yang kinerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya mengambil Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu sebenarnya sosok yang dari cara hidupnya aja udah kelihatan banget mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Beliau itu orangnya religius, sederhana, dan jujur. Jadi dari setiap keputusan yang diambil, berlandaskan moral dan tanggung jawab. Dalam perjuangan kemerdekaan pun, Hatta lebih senang memakai cara-cara manusiawi. Gak suka kekerasan dan selalu mengutamakan dialog. Makanya banyak yang beliau itu pemimpin yang beradab dan menghargai martabat manusia. Terus Hatta juga punya peran besar dalam menjaga persatuan di Indonesia. Dia sadar banget kalau Indonesia itu terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Jadi menurutnya persatuan itu harus dijaga supaya negara bisa berdiri kuat. Cara dia memimpin juga kerasa banget nilai demokrasinya. Hatta itu tipe pemimpin yang nggak mau jalan sendiri. Dia suka musyawarah, dengerin pendapat orang lain, dan cari keputusan yang baik buat masyarakat. Yang paling terkenal dari Hatta adalah perjuangan soal keadilan sosial. Dia bikin konsep koperasi supaya rakyat kecil bisa punya kesempatan yang sama untuk kesejahteraan. Menurut Hatta, kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Jika kalau dilihat dari secara keseluruhan, sikap dan pemikiran Muhammad Hatta itu benar-benar menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Kemudian saya juga mengambil yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Lia Eden atau Lia Aminuddin. Adalah pendiri sekaligus pemimpin komunitas Eden, sebuah kelompok kepercayaan yang pernah menimbulkan perhatian besar di Indonesia. Ia mengaku menerima wahyu dari malaikat dan membawa ajaran spiritual baru, menggambarkan berbagai unsur, melainkan karena cara penyampaian dan menyebarkan ajarannya, Lia Eden kemudian dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa pernyataan dinilai menodai atau mengatasnamakan tokoh suci dari agama tersebut. Dan hal ini membuat banyak pihak merasa tersinggung, dan hal ini memicu konflik dari keresahan. Padahal nilai ketuhanan dalam Pancasila menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan menghormati keberagaman keyakinan yang sudah ada. Selain itu, ajaran aktivitas komunitas Eden juga pernah dianggap menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Situasi ini dipandang tidak sejalan dengan nilai persatuan Indonesia karena dapat memecah belah masyarakat dan memicu ketegangan antar umat beragama. Dalam konteks sila keempat, beberapa tindakannya juga nilai tidak sesuai dengan semangat musyawarah dan penghargaan terhadap aturan sosial yang sesuai disepakati bersama. Sementara dari sisi sila kelima, tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat merusak rasa keadilan dan kenyamanan sosial seharusnya dirasakan seluruh warga. Karena berbagai faktor tersebut, mulai dari polemik ajaran, dampak sosial, hingga keresahan masyarakat, Lia Eden kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh yang ajaran dianggap tidak sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya dalam aspek kerukunan, persatuan, dan ketertiban masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Sylvia dengan NIM C11012511011. Tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang saya ambil adalah B.J. Habibie atau dengan nama lengkap Profesor Dr. Insinyur H. Basaruddin Yusuf Habibie atau yang biasa kita sebut B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden Indonesia yang ketiga. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Beliau beragama Islam. Pendidikan beliau di SD Sekolah Dasar di RK ST Joseph Makassar dan SMP di Negeri 1 Makassar, SMAK Dago Bandung. Dan pendidikan tinggi beliau merupakan S1 Teknisi Hochschule Essen di Jerman. S2 merupakan Sarjana Teknik Mesin dan S3 Doktor Teknik bidang konstruksi pesawat.
Beliau memiliki banyak prestasi. Salah satu prestasi beliau adalah mengembangkan pesawat N250, pesawat turboprop buatan Indonesia pertama. Beliau memiliki istri yang bernama Hasri Ainun Besari atau biasa kita sebut dengan Ainun Habibi. Dan beliau juga memiliki 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar Habibi dan Tarik Kemal Habibi. Hobi beliau adalah suka membaca, menulis, dan teknologi. Beliau dikenal jenius, disiplin, spiritual, dan sangat mencintai keluarga. Sehingga kisah cintanya dengan Ainun diabadikan dalam film Habibi dan Ainun. Kinerja B.J. Habibie yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah ia memperkenalkan konsep ekonomi pasar Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang menolak penumpukan kekayaan di segelintir orang dan mengutamakan pemerataan. Habibie juga menyatakan bahwa Pancasila adalah aset bangsa dan harus diaktualisasikan kembali dalam kehidupan bernegara. Ia menekankan pentingnya sumber daya manusia unggul sebagai dari nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila. Tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang saya ambil adalah Edi Prabowo. Edi Prabowo lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 24 Desember 1972. Beliau berkebangsaan Indonesia. Beliau berjabat di partai politik Gerindra. Pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta dan S2 Swiss German University Program Manajemen atau Bisnis. Beliau juga pernah menempuh pendidikan militer di Akabri Magelang pada tahun 1991 sampai 1993. Beliau merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Presiden Joko Widodo, menjabat dari 23 Oktober 2019 sampai penangkapannya. Beliau ditangkap oleh KPK pada November 2020 atas dugaan suap ekspor benih lobster. Beliau juga memiliki istri yang bernama Iis Rusita Dewi. Edi Prabowo merupakan politikus dari Gerindra dan pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap terkait ekspor benih lobster. Dari sudut pandang nilai Pancasila, korupsi seperti ini bisa dilihat sebagai pelanggaran pada sila kelima, yaitu keadilan sosial, dan sila keempat, yaitu kerakyatan dan kebijaksanaan musyawarah. Karena penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi merugikan masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfia dengan NIM C1112510112. Adapun beberapa tokoh yang akan saya bahas mengenai tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tokoh yang akan saya ambil adalah Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh politik Indonesia yang sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui perjuangan pemikiran dan kepemimpinannya. Sebagai proklamator sekaligus presiden pertama, beliau memperjuangkan persatuan bangsa dengan menyatukan berbagai suku agama dan golongan ke dalam satu negara bernama Indonesia, sesuai Sila Persatuan Indonesia. Gagasannya tentang Pancasila lahir dari pemikiran mendalam mengenai nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang kemudian menjadi dasar negara. Dalam kepemimpinannya, Soekarno menekankan musyawarah, semangat anti penjajahan, kedaulatan rakyat, dan keberanian mempertahankan martabat bangsa. Menjadikannya tokoh inspiratif dan kinerjanya sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan layak disebut sebagai Bapak Bangsa. Dan yang kedua, adapun tokoh politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan mengambil contoh politik, yaitu Bapak Setia Novanto. Adalah tokoh politik yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kasus korupsi IKTP
Ia tidak menjaga amanah dan kejujuran sesuai sila pertama, merugikan masyarakat luas sehingga bertentangan dengan sila kedua, serta lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa yang melanggar sila ketiga. Tindakannya juga tidak menunjukkan kebijaksanaan dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat sebagaimana tuntutan sila 4, dan menyebabkannya hilang keadilan sosial bagi masyarakat yang seharusnya diwujudkan melalui sila 5. Sekian video contoh tokoh-tokoh politik yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tria Aisha Sabila dengan NIM C11012510113. Di sini saya akan membahas tokoh-tokoh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun tokoh yang sesuai dengan nilai Pancasila yang mau saya bahas yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mencerminkan nilai Pancasila karena ia menjadi penggagas sekaligus pengamal nilai-nilainya dalam memimpin bangsa. Ia menekankan ketuhanan yang toleran, memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan, mengutamakan pemersatuan Indonesia, serta membangun pemerintahan yang berlandaskan musyawarah dan kepentingan rakyat. Soekarno juga mendorong terciptanya keadilan sosial melalui semangat gotong royong dan pemerataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bullying atau perundungan. Pembuli tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena perilakunya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan sesama manusia. Pembuli menunjukkan sikap tidak menghargai martabat manusia, tidak menjunjung persatuan, serta tidak mencerminkan keadilan dan ketertiban sosial. Perkenalkan, nama saya Efrida Clara Crescentina dengan NIM C11012510114. Saya dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Perairan. Yang pertama, tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang saya ambil tokoh yaitu I.R. Soekarno. Alasannya saya memilih karena beliau penegasan utama Pancasila. Pada 1 Juni 1945, beliau mengusulkan konsep dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Beliau juga memperjuangkan persatuan bangsa dan sikap dan perjuangannya menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan Indonesia, pemikirannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan juga, keadilan, kemusyawarahan, nasionalisme, semuanya ada dalam pidato dan perjuangan beliau. Peran beliau dalam Pancasila, perumusan Pancasila, Soekarno memberikan pidato bersejarah yang menjadikan cikal bakal rumusan Pancasila tokoh utama pembentukan dasar negara, dan beliau mengusulkan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Beliau juga penggerak penerapan nilai Pancasila saat menjabat sebagai presiden. Pertama, ia berperan dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai Pancasila dan kemasyarakatan. Yang kedua, tokoh politik di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang saya ambil dari tokoh SM Kartosuwiryo. Mengapa memilih tokoh tersebut? Karena tokoh ini dipilih sebagai contoh historis, bukan tokoh hidup, dan beliau memimpin pemberontakan gerakan menolak NKRI dan tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Ia tidak menerima
Pancasila sebagai dasar negara. Tindakannya bertentangan dengan nilai persatuan. Aksinya memecah belah negara yang baru merdeka. Perannya terkait Pancasila, contoh nyata tokoh yang tidak menerapkan nilai Pancasila, terutama nilai 1. Nilai masyarakat, 2. Kedaulatan rakyat, 3. Keadilan sosial. Tokoh pemberontakan yang menolak ideologi negara, maka beliau digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran sejarah agar siswa memahami pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Yolanda dengan NIM C1101251015. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tokoh politik Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang saya ambil adalah Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki nama asli Raden Masuardi Surjaningrat, nama setelah melepas gelar kebangsawanan pada tahun 1928 menjadi Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959, dan berkewarganegaraan Indonesia. Beliau memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai tokoh pendidikan Indonesia, pendiri perguruan taman siswa pada tahun 1922, jurnalis dan aktivis pergerakan nasional, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia atau Kabinet Presidensial 1995, dan juga sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki seorang istri yang dikenal dengan nama Nyi Hajar Dewantara dan memiliki nama asli Sutartinah. Beliau merupakan salah satu tokoh penting di balik pendirian Taman Siswa dan dikenal sebagai penggerak pendidikan wanita. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 orang anak. Yang pertama Surjo Suparlan, yang kedua Sumarto Surjo Suswanto, yang ketiga Sujadi Surjo Winoto. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang membangun dasar pendidikan Indonesia modern. Ia memperjuangkan hak belajar bagi seluruh rakyat, terutama yang tertindas pada masa kolonial. Kinerja terbesarnya adalah mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan kemerdekaan berpikir, budi pekerti, kepribadian nasional, serta kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi. Ia memperjuangkan pemerataan kesempatan belajar. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila Sila kelima, yaitu mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang kinerjanya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang saya ambil adalah Johnny G. Plate. Memiliki nama lengkap Johnny Gerard Plate, lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 September 1956. Istrinya bernama Maria Anna dan mereka memiliki 3 orang anak. Beliau merupakan Akademi Ilmu Pelayaran RI Taruna, Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Beliau merupakan anggota DPR RI pada tahun 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo periode tahun 2019 sampai 2023 dalam Kabinet Indonesia Maju. Kasus korupsi Johnny G. Plate. Johnny ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 melalui program Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Menurut hasil riset dan audit, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai 8 triliun. Peran Johnny dalam kasus ini adalah sebagai pengguna anggaran atau menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaan dalam proyek pembangunan menara BTS.
Joni diperiksa sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan pada 8 November 2023, Pengadilan Tipikor memutuskan vonis terhadap Joni G. Plate 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dengan uang pengganti sebesar 15,5 miliar. Kinerja ini tentu tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai menteri dan pengguna anggaran, penyalahgunaan kekuasaan untuk proyek besar tanpa transparansi dan tanpa kompetisi lelang yang sehat bisa melanggar prinsip musyawarah dan representasi rakyat. Tidak sesuai juga dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi dalam proyek publik sebesar ini merugikan negara dan rakyat. Dana seharusnya untuk membangun infrastruktur komunikasi yang adil, tetapi jika terjadi korupsi, manfaatnya bisa tidak sesuai dengan niat awal. Sekian video pembahasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanianten dengan NIM C101051016. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Peradilan. Hari ini saya akan membuat video tentang tokoh politik yang kinerja sesuai dengan nilai Pancasila dan tokoh politik kinerja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk tokoh politik kinerja sesuai dengan nilai Pancasila, saya ambil dari tokoh Abdurrahman Wahid atau bisa dibilang Gus Dur. Untuk yang pertama, nilai Pancasila yang bisa diambil yaitu kemanusiaan dan toleransi karena perlindungan minoritas, anti diskriminasi. Yang kedua ada kerakyatan, yaitu kebebasan pers dan demokrasi. Dan yang ketiga keadilan sosial karena reformasi birokrasi dan kemanusiaan dalam kebijakan. Selanjutnya, tokoh politik yang kinerja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya ambil dari politikus yang terlibat korupsi yang sudah dinyatakan bersalah. Contoh hukum yang terbukti dari Setia Novanto yaitu dengan kasus korupsi EKTP. Yang kedua, Rita Widiasari dengan kasus korupsi dan gratifikasi. Yang terakhir ada Jero Wacik yaitu dengan kasus penyalahgunaan anggaran. Terima kasih.